Salah satu menara Hagia Sophia lagi renovasi. Ini kita di sisi kirinya, sebelah kiri dari Hagia Sophia menuju Topkapi. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan sholat Jumat di dalam di Hagia Sophia. Biasanya ramai, jadi Mas Usman tidak memberikan jaminan bahwa kita akan masuk, tapi dia akan berusaha sebaik mungkin untuk kita bisa masuk. Jadi ini ngantri buat beli tiket masuk, ngantri dia. Kalau kita sudah di handle sama Mas Usman oleh tour guide untuk tiket masuk. Jadi antrian tiket masuk Hagia Sophia. Ya, untuk masuk ke dalam per orang itu berapa ya? 80 USD. Kalau lira 2.700. Kalau kita rupiah kurang lebih berapa ya? Sekitar 1.300.000 lah, 1.300.000-an. Kurang lebih 1.300.000 per orang. Ini masuk ke Hagia Sophia ya? Ini Museum. Oh, mahal ya sekarang ya. Bayar. Ini bangunan ini air mancur saja sebenarnya, air mancur. Tapi ini air mancur. karena di depan istana kerajaan mereka bangun besar dan indah bagus sekali. Tapi sebenarnya ada air di sana. Air mancur hanya dibangun sebagai air mancur. Tapi waktu itu kalau bangunan kerajaan tunjuk kuat kerajaan itu. Karena kalau ada bangunan kerajaan seperti masjid-masjid, seperti air mancur seperti ini, mereka bangun itu indah besar, dan karena ini pintu kerajaan istana, mereka bangun ini indah. Ini istana Topkapı, pintu pertama. Ada 9 tamu yang mau foto, yang mau masuk, yang lain foto-foto dari sini saja. Istana Topkapı waktu Osmani menaklukkan Istanbul, mereka bangun istana pertama ini. Dan istana ini seperti ini. Parlament Osmani ada di dalam ini. Dan Sultan ada di sini. Harem ada di sini juga. Harem daerah khas keluarga Sultan. Ibu Sultan, istri Sultan, istri Sultan, semuanya ada di dalam. Harem juga ada di sini. Sama militer semuanya totalnya kurang lebih 5.000 orang tinggal di dalam istana. Terus tapi karena ini istana, orang-orang tidak bebas masuk. Kalau ada masalah, kalau harusnya info ke istana, baru bisa masuk dari pintu pertama saja. Ada 3 pintu. Di pintu pertama masuk dan ada reception di sana, kabarin masalah itu. Kalau tidak bisa solve yet, baru bisa ke pintu kedua, karena daerah pintu kedua itu adanya Parlament Osmani. Tapi setelah pintu ketiga, Parlament member juga tidak boleh masuk. Karena pintu ketiga setelah itu daerah khas Sultan. Kalau ada izin dari Sultan baru bisa masuk. Setiap pintu dan setiap daerah itu ada beda-beda alasan dan specialty. Nanti waktu kita masuk saya akan cerita lebih. Yang mau foto-foto di sini silakan foto-foto di sini dulu. Oke, kita mau masuk ke istana Museum Topkapı yang dulunya adalah istana kerajaan dari Osmani. Museum Topkapı.
seperti ini. Ini pelataran, masih di pelataran depan dari Museum Topkapi. Oke, ikuti terus dan dukung terus channel Raffi Perteka Official. Edisi kita di Turki, di kota Istanbul. Jadi di belakang sana itu Selat Bosporus. Oke, kita X-ray dulu. Kita udah melewati pos pemeriksaan, pos X-ray. Nih, kita lanjut lagi. Jadi rombongan kita itu total ada 42 orang, termasuk Usman dan Mas Salman. Jadi yang masuk Topkapi ini kita ada 9 orang dan 2 anak kecil beserta Usman. Jadi ada 10 dewasa. Jadi masih bagian pertama, pintu pertama, bagian pertama dari Hagia Sophia. Kita sudah masuk dari pintu pertama. Setiap pintu ada nama dan ada alasan. Pintu pertama namanya Babu Humayun. Babu Humayun. Babu Humayun. Humayun. Sebenarnya İstana Topkapı ini nama asli Sarayı Cedidi Amire, bukan Topkapı. Orang yang lokal panggil ini Topkapı karena Topkapı artinya pintu meriam. Di depan pintu dulu ada meriam. Karena itu dipanggil seperti ini, pintu meriam, Topkapı. Babu Humayun, setelah Babu Humayun, by the way, tahun 1478 selesai bangunan ini dan mereka mulai pakai sebagai istana. Sampai istana Dolmabahçe dibangun. Nanti sambil kita lewat di Bosphorus, saya akan tunjuk Anda 3 lagi istana daerah Bosphorus. Ini yang pertama dan paling besar. 80.000 hektar daerah semua istana ini, besar banget. Tapi karena ramai juga orang-orang, karena pusat kerajaan harusnya security lebih tinggi karena ada keluarga sultan, ada sultan di sini. Karena itu sampai 5.000 orang, kalau lihat, sampai 5.000 orang tinggal di sini. Dan daerah pertama ini setelah masuk itu, seperti tadi saya cerita, hanya orang yang ada masalah yang harus kabarin ke istana baru bisa masuk ke sini. Ada reception daerah ini, mereka info itu reception itu. Kalau masih ada masalah sama izin baru bisa masuk dari pintu kedua. Nanti kita akan lewat dari sana juga. Daerah ini ada bangunan gereja di sini. Gereja ini namanya Hagia Irene. Hagia Irene, Saint Irene. Sebenarnya sebelum Hagia Sophia ini dibangun, tapi mereka tidak dirubah ini kepada masjid. Karena kemarin saya cerita, kalau ingat, kerajaan Osmani menghormati, ini polisi menghormati untuk kerajaan Osmani. Kalau menaklukkan tidak dirubah gereja atau candi kepada masjid semua. Tidak lakukan ini. Dan orang-orang bebas agama, orang-orang bebas bahasanya juga. Maaf, apa ini. Jadi sebelum Hagia Sophia dibangun, ini gereja pertama, Hagia Irene. Karena Oke, lanjut. Mereka tidak dirubah ini sampai istana dibangun, masih dipakai sebagai gereja. Tapi setelah istana dibangun, ini tinggalan di dalam istana, terus tidak dipakai sebagai gereja lagi. Tapi Osmani pakai ini seperti storage. Setelah perang, mereka bawa barang yang berharga, dan barang yang berharga ditaruh di dalam ini.
Tapi sekarang ini museum saya. Dan daerah itu waktu itu oven yang dimasak, yang untuk masak oven ada di daerah itu waktu Osman. Dan daerah pertama ini dipakai oleh anak laki-laki Sultan Sesade. Sesade. Hah? Sesade. Sesadi. Sesade. Şehzade, betul Şehzade. Şehzade. Yang putra. Dia belajar naik kuda di daerah ini. Dia belajar pakai pedang daerah ini juga. Dan setelah ini ada pintu kedua. Pintu kedua sebentar lagi. Itu pintu kedua yang di sana. Ada matahari. Saya mau cerita dulu, baru kita langsung ke sana. Dan sambil kita nunggu headset. Harusnya ada headset di dalam. Saya harus pakai headset sambil kita di dalam. Apa namanya? Babus Selam namanya pintu Babus Selam. Pintu Babus Salam. Dari sana, Pintu kedua. dari sana parlemen member dan sultan dan keluarga sultan boleh masuk dari sana pintu kedua. Dan apa namanya? Sekarang turniket cashier ada di sana. Nanti kita akan pakai QR dan tiket sambil masuk ke sana. Setelah pintu kedua itu saya akan tunjuk daerah-daerah. Habis itu kita akan ke pintu ketiga, saya akan tunjuk daerah-daerah. Dan saya akan tunjuk yang utama, daerah yang amanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan beri bebas, waktu bebas di sana. Biar Anda nikmati dalam itu lebih sendiri. Baru kita akan balik ke sini, ada kafe di sini. Oh. Kita akan kumpul di depan kafe ini. Tapi saya akan minta cepat-cepat biar hari ini bisa sholat bisa. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita menuju pintu kedua ya, pintu Babus Salam. Jadi di pintu kedua pada zaman Utsmani dulu, semua permasalahan rakyat Utsmani yang tidak bisa dipecahkan di pintu pertama ini, di area pertama, itu lanjut ke mana? Pintu kedua Babus Salam. Itu disambut, yang menerima adalah para parlemen ya. Seperti itu. Jadi di pintu ini kita udah pakai headset. Jadi untuk dari Utsman nanti kita akan sampaikan. Jadi ini pintu kedua, pintu Babus Salam. Jadi di sana tempat apa namanya, beli tiketnya di situ lagi. Jadi untuk tiketnya itu 1.500 sih yang tertera di mana di loketnya. Karena sebenarnya ini di Hagia Sophia ini di luar itinerary, artinya kita di luar tanggungan dari agen di Turki. Oke, kita masuk pintu kedua. Oke, kita sudah di bagian kedua dari Museum Top Cafe. Semua orang tidak bebas. Ini ada alasan penting biar masuk ke sini. Tapi parlemen member dan sultan dan keluarga sultan bebas masuk ke sini.
Dan daerah ini setelah pintu kedua namanya Babus Selop sampai Babus Saadet. Itu ketiga Babus Saadet. Di sini ada namanya Kubalte, Parlemen Osmani. Kubalte, tempatnya para parlemen Utsmani bekerja. Tidak boleh masuk meeting-meeting di sana. Biar parlemen itu jadi bebas sambil ngobrol tentang masalah kerajaan itu. Sultan tidak boleh masuk ke dalam. Sultan hanya ada jendela di atas dan dia tidak boleh kelihatan juga dari sana. Hanya boleh dengar, tidak boleh ngobrol juga. Dan orang-orang di sana tidak akan lihat dia. Dan daerah ini dapur untuk semua. Oh, itu dapur istana. Kurang lebih 5.000 orang tinggal di dalam seperti tadi saya bilang. Semua makanan dimasak di sana. Makanan sultan juga dimasak di sana, tapi tidak tentang yang 5.000 orang. Ini ada koki chef beda dan dia masak untuk hanya sultan atau keluarga. Belakang itu ada daerah kubah-kubah, daerah itu harem. Oh, jadi yang di sana yang berkubah-kubah itu Bukan harem. itu yang samping parlemen, ini kan parlemen nih. Ini parlemen. Nah, yang ini itu harem dari Utsmani. Tempat istri dan permaisuri Laki-laki yang dewasa punya tidak boleh masuk ke dalam itu. istri. Kalau anak sultan Tinggalnya masih situ. kecil baru boleh, tapi kalau dia sudah jadi dewasa tidak boleh masuk juga. Anak sultan yang laki-laki juga tidak boleh masuk. Silahkan kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Sambil Anda balik lagi, pintu keluar sebelah kanan. Nanti keluar dari sana dan kita akan ketemu di depan kafe tadi saya tunggu. Setelah pintu itu ada kafe. Oke, silahkan saya lanjut. Kita lanjut sampai ke terakhir, sampai ke amanah Nabi Muhammad SAW. Oh, masak. Itu yang tempat tadi kan. Ini sebelah kiri sistem. Di bawah ini ada tempat untuk air. Jangan di samping Oh, oke. banyak sistem. Jadi di bawah ini yang di dalam ini, Air minuman. ini penampungan air. Dan mereka ke dalam ini dan Ini penampungan air ini. Mulai dari zaman Bizantium itu penampungan air. air di dalam mereka bangun banyak dari zaman bisa. Ini harem yang berkubah-kubah, ada yang kelihatan ada 5 kubah, itu harem di istana. Ini depan kita merupakan pintu ketiga, pintu Babus Saadet. Ini Babus Saadet. Jadi yang bisa masuk ke dalam pintu ketiga ini yang pasti yang punya permasalahan tidak bisa menyelesaikan di parlemen dan mendapat izin dari sultan baru bisa masuk, karena ini privatnya keluarga sultan ya. Nasionalis dan menghormati bendera. Ada bendera utama. Jadi bendera utama di sini. Jadi ini merupakan tempat bendera Utsmani, bendera utama. Jadi sebelum berangkat perang, Sultan mengambil bendera di sini untuk perang. Setelah perang dikembalikan ke tempat tadi. Ini bangun sebelah kiri perpustakaan istana.
Jadi ini tempat penyimpanan barang-barang berharga dari kerajaan. Seperti misal emas-emas, lihat permata-permata. Sebentar baru aku akan kasih bebas biar Anda nikmati. Sultan Sultan Selim dia menakutkan sampai ke Mesir. Waktu itu sambil dia balik, dia ambil semua barang yang amanah dari Nabi Muhammad dan khalifat-khalifat itu, dan dia bawa ke sini. Dan waktu itu Sultan Utsmani jadi khalifat. Setelah itu setiap Sultan Utsmani jadi khalifat, dan barang-barang yang amanah dari Nabi Muhammad dan lain-lain, misalnya ada pedang Ali yang khalifat juga, ada barang-barang di dalam, dan ada tembok Nabi Muhammad juga. Dan 24 jam, selama 24 jam setiap hari ada Quran yang dibaca di dalam ini juga. Daerah ini yang sekarang Anda akan masuk dari sana, baru setelah ini bebas. Yang mau masuk treasury, yang emas-emas dan diamond boleh masuk ke sana. Ada diamond namanya Khashoggi Masjid. Ini salah satu diamond di dunia, salah satu diamond yang paling tinggi, karatnya paling tinggi. Kalau mau bisa lihat juga. Baru Anda balik bisa, dan tempat yang tadi saya tunjuk, kita akan ketemu di depan kafe itu. Saya sebenarnya mau buat, Kita mau masuk ke tempat penyimpanan penyimpanan barang-barang dari peninggalan Rasulullah dan para khalifah. Untuk keasliannya atau bukan, walau alam ya, itu asli atau bukan. Jadi kita ada di dalam.
kalau kirim surat kayak gitu Muhammad. Kalau itu surat dalam Al-Quran surat apa aja? Al-Masad ya, Al-Humazah tuh. Dulu surat Al-Masyad, Al-Humajah, Al-Takasur. Al-Takasur. Punya Ottoman. Oke, itu tadi yang bisa kita dokumentasikan di dalam, karena kita udah janjian tadi sama gate-nya mengejar, karena ini hari Jumat jadi kita nggak bisa lama-lama di dalam Topkapi, karena kita berusaha coba untuk bisa sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia sama semuanya. Oke, kita mau keluar dari Masjid Topkapi. Oke, kita ngarah keluar ya, kita udah di
pintu ketiga tadi, pintu Babus Syadeh. Kita ngarah keluar. Oke, mungkin untuk Museum Topkapi sampai di sini. Ikuti terus dan dukung terus channel Raffi Perfect Official. Kita ketemu di tempat yang lainnya lagi, tapi yang kita ini udah ngarah keluar dari Topkapi. Kita pindah di tempat selanjutnya.